Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wassirajam munira. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjunan umat Sayyidul Kaunain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada penghulu umat, afdalul makhluqat, sayyidul mursalin wa sayyidul makhluqin, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut seluruh para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in-tabi'innya, dan begitu pula kepada seluruh kaum muslimin muslimat fil masyarik wal magharib wa min masyarikiha wa magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min laduna adam ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kalayan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu muka, bermuajahah, bersilaturahim, berkumpul di tempat yang Allah telah takdirkan ini, dan dimanapun ikhwan akhwat al-fakir yang berada di luar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan salam dan memberikan, mewujudkan apapun yang dipinta, apapun yang dikejar, apapun yang diperjuangkan, yang dimohonkan kepada Allah, semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala diwujudkan dengan sempurna, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita hidup di dunia ini diberi perjalanan dan ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Kita sudah ditulis lengkap perjalanan kehidupan kita. Alhamdulillah. Ada yang bernasib jadi presiden, sudah ditentukan. Ada yang bernasib jadi gubernur, sudah ditentukan. Ada yang bernasib menjadi bupati, sudah ditentukan. Sampai menjadi apapun, itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita berusaha di muka bumi ini adalah hanyalah sunnatullah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza qudiyatumus shalah fantashiru fil ardh. Jadi setelah kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat, fantashiru fil ardh, maka mencarilah fadl Allah di muka bumi ini, yakni yaitu ikhtiar, berjuang dan
berusaha. Apapun itu, walaupun ayat ini asal muasalnya ayat ini adalah tentang yang berkaitan dengan sholat Jum'ah. Setelah sholat Jum'ah kita diperbolehkan untuk mencari fadl Allah, yakni berusaha. Tapi secara tersirat kita diharuskan dan kita diperintahkan atau diperbolehkan untuk kita mencari sesuatu yang kita inginkan, tapi ketentuan, kenyataan itu tetap sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apapun perjuangan kita, apapun yang kita kejar, yang kita usahakan, maka itu adalah berhasil dan tidaknya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya kita tidak sesuai dengan nasib kita, dengan takdir kita, tapi tetap pahala balasan kebaikan dari Allah akan dapat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Ya artinya walaupun kita misalkan berusaha, ya apa berdagang, apa berbisnis, apa kita kuli, apapun yang kita perjuangkan, maka itu adalah hasil. Tidak hasil, tetap kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan suatu ibadah. Jadi ibadah itu bukan sholat saja, bukan ngaji saja, bukan puasa saja. Apapun gerak kita yang memang bernilai baik, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menghambakan diri kepada Allah kita. Karena pada hakikatnya sesuatu apapun yang akan terjadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, seandainya kita berusaha itu sekuat tenaga, memang kita diharuskan dalam berusaha itu memang harus benar-benar, jangan setengah-setengah. Makanya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Jadi berjuang kita untuk mencari dunia, berjuang kita untuk mencari jabatan, pangkat, kedudukan dan sebagainya, maka perasaan kita itu di dalam hati kita itu bahwa kita itu tidak akan mati selamanya, hidup selamanya. Apa itu? Maksud itu motivasi untuk kita benar-benar semangat tanpa kurang sedikit pun. Tapi awas, di samping kita bersemangat untuk mencari keduniaan, untuk mencari kepangkatan, mencari kedudukan, mencari harta yang sebanyak-banyaknya, tapi awas di balik itu untuk kita beribadah kepada Allah, maka seperti mati itu besok. Berarti seimbang. Jadi jangan sampai kita tidak seimbang. Mencari dunia full seperti kita akan hidup selamanya. Selagi kita ibadah kepada Allah, apapun warna itu ibadah, maka kaya-kaya mati itu adalah besok. Oleh karena itu, tapi kejadian setelah kita berusaha mati-matian, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang ditentukan oleh Allah kepada kita, maka syukurilah oleh kita apapun itu. Karena apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka itu adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Jadi kan gini, maksudnya gini. Kita misalkan berusaha, mati-matian berusaha. Kita ingin kebeli mobil, atau kita ingin membeli rumah misalkan. Kita berusaha, mati-matian berusaha. Tapi ternyata uang kita hilang, atau uang kita dicuri orang, atau misalkan kita kerja enggak dibayar sama majikan, berbagai macam kejadian, kenyataan, keputusan, tapi tetap itu adalah sudah ketentuan dari Allah. Artinya apa? Ya kita tetap jangan aral, tapi kita tetap berusaha. Kalau kita nggak dibayar ya kita tagih. Tapi maksudnya jangan sampai begitu gagal kita sampai minum baygon. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kan gini, kadang-kadang kita berusaha setelah gagal kita berusaha, akhirnya putus asa, ya minum baygon lah, minum racun lah, gantung diri lah. Naudzubillahi min dzalik.
Jadi kalau kita seperti itu berarti kita tidak menerima apa yang telah Allah gariskan kepada kita. Entah apapun yang diperjuangkan oleh kita, apapun yang diusahakan oleh kita, itu hanyalah syariat saja. Itu hanyalah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada kita rezeki, ya kita misalkan berusaha nih, wah kita berusaha apa, nanam paneli misalkan, oh kita nanam paneli, kita sudah dibayangkan satu pohon paneli itu menghasilkan 5 kilo. 5 kilo paneli itu misalkan murahnya misalkan 3 juta, misalkan 1 kilo. Udah 5 kilo, 3 kali 5 berarti 15 juta nih. Wah, nanam misalkan 200 pohon ya. Udah berapa? 15 juta kali 200. Wah, kita udah diciptakan begitu. Tapi pas waktu kita menanam, ya udah bagus, udah hijau, udah apa ya, udah benar-benar wah ini kalau buahan benar-benar kadang-kadang lebih daripada 5 kilo nih, tapi mati. Tuh. Atau misalkan kita pas berbuah, semua berbuah, pas udah berbuah misalkan, pas kita murah misalkan enggak laku. Jadi itu kan semua cita-cita, semua yang kita anggarkan, semua yang kita sudah dicita-citakan, sudah kita bayangkan untuk ini, untuk itu dan sebagainya, tapi ternyata pas kita hasil hanya 5 kilo misalkan dari seluruh pohon itu. Harganya murah misalkan cuma 300. Ya, 5 kali 3 malah jadi cuma jadi 1.500 atau 1,5 juta. Sedangkan kita modalnya saja misalkan udah berapa juta modalnya. Tuh. Walaupun itu hasil jauh daripada yang kita cita-citakan, jauh daripada yang sudah kita anggarkan, tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus bersyukur? Karena bersyukur itulah kunci daripada keberhasilan kita berikutnya. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, wa man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Jadi barang siapa diberi rezeki oleh Allah, diberi fadail oleh Allah, tapi ternyata karena tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan yang kita cita-citakan, karena kecil, akhirnya kita tidak menerima. Maka kalau kita seperti itu, kalau kita tidak menerima rezeki, anugerah dari Allah kecil, maka walaupun kita nanti diberi oleh Allah besar, tidak akan bisa bersyukur. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang begitu jelek di hadapan Allah adalah diberi kenikmatan oleh Allah sedikit tidak bersyukur. Tapi kalau orang diberi rezeki sedikit syukur, maka Allah akan memberikan rezeki yang melimpah ruah. Ya, ini sebaliknya daripada rezeki yang Allah telah berikan. Jadi kita diberi rezeki sedikit, kita bersyukur, Allah akan memberikan rezeki yang sebesar-besarnya, insya Allahu amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kita memang sulit untuk bersyukur. Kita kadang-kadang rumah sudah lumayan, makanan enggak kurang, mau makan ada, ingin beli bakso ada, ingin beli bubur ayam ada, ingin makan-makan ada. Karena kita cita-citanya bukan ke situ, ya kita cita-citanya ingin punya uang miliaran, ingin punya uang ratusan juta, ingin punya uang triliunan. Jadi walaupun sehari itu 100.000 atau misalkan 150.000, itu tidak akan menjadi senang, justru selalu ngedumel. Aduh, kapan ya hidup selalu begini saja? Udah berpuluh-puluh tahun hidup begini saja, enggak ada peningkatan. Dia tidak merasakan. Dia sehat,
dia punya rumah kuat, makan tiap hari cukup, enggak melihat kepada tetangga atau orang lain yang di bawah kita. Oleh karena itu, kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam hal keduniaan, lihatlah yang bawah daripada kita. Tapi dalam hal keilmuan, dalam hal ibadah, maka lihat orang yang lebih atau di atas daripada kita. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi, orang yang begitu jelek di hadapan Allah adalah orang yang tidak mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah karena tidak sesuai dengan keinginannya, yakni sedikit. Sekali lagi, kalau kita diberi rezeki sedikit tidak bersyukur, maka walaupun kita nanti diberi besar, tetap tidak akan bisa bersyukur. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Al-Fakir mau mengajak atau mengingatkan, di samping hal tentang kita mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang karena kita dihadapkan dengan keadaan kita sekarang ini, yakni adalah masalah nasab, masalah pembegalan nasab, masalah pamer nasab, maka kita harus tahu dan mengerti tentang hal yang menjadi polemik ini. Di sini Al-Fakir mau menyatakan, di Nusantara ini ada satu klan. Klan ini adalah klan Ba'lawi, tapi yang tersohor atau yang masyhur disebut oleh masyarakat umum, disebut oleh umum, yaitu adalah Habib atau Habaib. Jadi Habaib ini dipercayai oleh kita di Nusantara ini adalah keturunan atau cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pengakuan mereka. Jadi mereka mengaku cucu Nabi. Bahkan mereka tidak malu dan tidak segan untuk mengatakan bahwa mengalir di tubuhku darah suci Rasulullah. Tuh, bahkan kita tertipu, terhipnotis dengan suara takbirnya. Dia selalu mengumandangkan takbir, Allahu Akbar. Itu. Tapi itu adalah takbir kepalsuan. Kenapa Al-Fakir ini disebutkan atau dibacakan oleh Al-Fakir itu adalah suatu takbir kepalsuan? Karena mereka bertakbir, tapi setelah bertakbir mereka menggunjing. Mereka bertakbir, tapi setelah bertakbir mereka mengumpat. Mereka bertakbir, tapi setelah bertakbir mereka menghina, menghujat, dan menjelekkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya apa? Artinya mari kita berpikir, khususnya kaum Nahdiyin, saudara-saudara Al-Fakir dari kaum Nahdiyin, kaum NU, karena ini bermasalah klan ini dengan NU sebenarnya. Jadi mereka tidak bermasalah dengan selain NU, mereka diserang NU, dihujat NU, diacak-acak NU. Jadi NU ini sekarang terbagi dua. Ada NU yang lurus, ya memang ada NU yang sudah terdoktrin atau sudah mengikut klan ini yang disebut klan Ba'lawi ini, yang disebut di Nusantara Habaib ini. Jadi oleh karena itu Al-Fakir mengingatkan dan Al-Fakir mengajak untuk kita berpikir, ayo jangan sampai kita terdoktrin, jangan sampai kita terprovokasi. Karena kalau kita terprovokasi, kalau kita terdoktrin, ini sangat bahaya. Kenapa Al-Fakir ini bilang bahaya? Karena coba kita lihat atau coba kita ikuti
Kalau mereka mengadakan konser-konser keliling, mereka selalu meneriakan takbir kepalsuan, tapi di dalamnya adalah mencaci, menghina, menghujat orang yang tidak sepaham. Bahkan kepada pemerintah pun mereka selalu menghujat. Kepada presiden kita yang mulia, yang terhormat, Presiden Joko Widodo, mereka menyebutnya "Hai Jokodok". Nauzubillahi min dzalik. Kepada menteri agama pun mereka berani mengatakan iblis. Nauzubillah. Subhanallah. Ketua NU Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, al-alim al-alamah, terhormat dan sebagai pucuk pimpinan, mereka tidak segan untuk menghina. Bahkan dikatakan Gus Dur itu adalah buta mata dan buta hati. Semua tokoh-tokoh NU mereka serang. Tapi mereka, ironisnya, kalau mereka mengadakan konser, kalau mereka berpidato berceramah, mereka tetap membawa-bawa NU. Jadi seperti dia itu adalah pengikut NU yang setia, seperti mereka itu adalah satu tokoh NU, tapi padahal di dalamnya adalah mereka menyerang NU. Na'udzubillahi min dzalik. Berpura-pura mereka adalah tokoh NU, berpura-pura mereka adalah satu jalan dengan NU. Tapi kalau kita pikirkan, kalau kita teliti, kalau kita hayati, mereka adalah hanyalah pura-pura saja. Kenapa? Karena mereka di dalam hal pendapat, statement, terlalu banyak yang menyalahi daripada ajaran-ajaran NU. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan banyak perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan mereka yang khurafat, berbagai macam khurafat mereka. Bisa inilah, bisa itulah. Dan klaim mereka yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk mengaku bahwa Indonesia itu adalah milik Tarim. Ini ada apa? Oleh karena itu Al-Fakir, mari kita berpikir. Al-Fakir mengajak untuk kepada semua ikhwan akhwat, saudara-saudara Al-Fakir adalah pribumi penduduk Nusantara. Ayo kita jaga NKRI ini. Ayo kita cintai Nusantara ini. Ayo kita perjuangkan, jaga kekuatan NKRI ini. Jangan sampai NKRI ini rusak, jangan sampai NKRI ini rapuh. Oleh karena itu, penjaga NKRI, pendiri NKRI, pencinta NKRI adalah Nahdlatul Ulama. Apabila Nahdlatul Ulama roboh, apabila Nahdlatul Ulama hancur, maka hancurlah NKRI ini. Oleh karena itu, ayo kita bela NKRI. NKRI harga mati. Jangan sampai NKRI ini runtuh. Nauzubillahi min dzalik. Jadi satu-satunya kita siap, kita siaga, kita hati-hati, kita waspada, telinga buka, mata pun jangan terpejam. Buka mata kita, buka telinga kita. Artinya apa? Ya artinya, kalau misalnya klan Ba'alawi ini mengadakan konser-konser, kita ikutin. Sekarang zaman YouTube, banyak dari pihak-pihak mereka. Ikuti. Jangan sampai kita hindari. Di situ ada Gus Wapi, ikuti kajian Gus Wapi. Ada di situ Gus Jaini, ikuti kajian Gus Jaini.
ada di situ kajian atau ceramahan Ustadz Qurtubi, ikuti. Ada di situ ceramahan atau kajian Gus Romel, ikuti. Ikuti semua aktivitas mereka, ikuti semua acara mereka. Kita dengarkan, kita cerna, kita masukkan ke dalam hati nurani kita. Tapi tidak cukup di situ, kita ikuti juga dari pihak Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Siapa di situ? Di situ ada Raden Yusuf Cirangka Banten. Di situ ada kajian Gus Aji Jajuli, dan di situ ada juga Kiai Nur Ihya dan lain sebagainya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan. Ikuti. Jadi intinya ikuti kedua belah pihak dan kita cerna, kita masukkan ke dalam hati nurani kita dan kita pilih. Dan kita pilih mana yang lebih efektif, efisien, mana yang punya referensi yang benar, mana yang hanya framing, mana yang memang ada referensi kuat daripada kitab, nasab kitab sejarah, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita mengikuti keduanya, tapi harus kosongkan dulu hati kita, jangan berpihak. Jadi kita jangan berpihak, kosongkan hati kita, kita jangan berpihak kepada siapapun, tapi kita ikuti kajian keduanya. Nanti apa pilihan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga di situ bisikan Roma, ikuti bisikan Roma. Di situ Roma Irama, subhanallah, beliau adalah satu sosok yang begitu bersih, yang begitu tulus. Beliau mengundang kedua belah pihak. Kalau Al-Fakir lihat, tidak ada kecenderungan kepada salah satu pihak, tidak. Tapi menilai nanti yang masuk ke alam pikiran dia, yang dimengerti dengan akal, yang punya referensi yang kuat, ya pasti Roma Irama ini pasti mengikuti ya, termasuk kita juga. Kita juga nanti setelah mengikuti keduanya, pasti kita punya pilihan. Tentu itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun setelah kita mengikuti keduanya, terus kita memilih, misalkan pilihan kita itu salah, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, atau misalkan kita tidak bisa untuk mengikuti kebenaran, yaitu tidak mengapa. Yang penting memang kita seperti itu pada kejadiannya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi walaupun bagaimanapun mengeluarkan dalil, keterangan, kita mengikuti kedua belah pihak, ya tetap yang namanya kebenaran itu adalah memang prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh kita memaksakan seseorang untuk mengikuti kita, tidak boleh. Dan nggak bisa. Kita hanya wa'alaikal bilagh, kita hanya menyampaikan, kita hanya memberi masukan, hanya itu. Hanya itu. Di Rasul minallahiyatu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Jadi walaupun memang kita sudah ada bukti, kita memberikan dalil, kita memberikan manuskrip, kita memberikan buku-buku keterangan-keterangan, tetap sulit. Kalau Allah memang tidak memberinya, maksudnya memberinya petunjuk, hidayah, ya tetap tidak akan bisa, karena itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Seperti itu. Oleh karena itu, yang punya ilmu pun, yang berpendidikan pun tetap tidak bisa untuk
kita arahkan menurut apa yang kita yakini, tidak bisa. Makanya seperti sekarang, tidak sedikit orang-orang yang berpendidikan tetap diberi keterangan segala macam ini tetap enggak masuk. Makanya Al-Fakir sarankan atau Al-Fakir mengajak, ayo ikuti kedua belah pihak dan kosongkan hati nurani kita dari memilih seseorang dulu, kosongkan dan nanti setelah kita mendengarkan kedua belah pihak, nanti ada pilihan kita. Seperti itu. Karena masalah nasab Alawi ini memang tidak mudah untuk seperti membalikkan kedua belah tapak tangan, nggak bisa, karena ya memang sudah begitu berabad-abad, maksudnya sudah begitu berabad-abad. Sekarang baru ada kajian seperti itu, ya otomatis kajian ini kebanyakannya, bukan kebanyakannya, kajian ini kan memang sebelum abad ke-9, dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Sedangkan kitab-kitab yang dari abad ke-4 sampai abad ke-9 ya otomatis kebanyakannya belum membaca. Jadi rata-rata para kaum santri atau para kaum ulama atau kiai ustadz membaca itu adalah dari abad ke-9. Jadi sedangkan abad ke-9 ini bisa dikatakan palsu. Kenapa palsu? Karena tidak sesuai dengan ajaran ketentuan yang pertama. Seperti apa? Ya kan begini. Dari abad ke-4 sampai abad ke-9 tidak ada yang menerangkan bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi, tidak ada. Karena kaum Ba'alawi ini yang disebut Habaib ini, mereka punya leluhur adalah Ubed. Terus mereka mencangkokkan, mengaitkan Ubed ini ke Sayyid Ahmad. Katanya ini anak Sayyid Ahmad. Seperti Sayyid Ahmad ini mutlak ini adalah duri Rasul. Sedangkan Sayyid Ahmad tidak punya anak Ubed. Anaknya cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Sedangkan ini keluarga Habib ini, keluarga Ba'alawi ini, dia punya leluhur yang namanya Ubed, katanya anak Sayyid Ahmad. Padahal Sayyid Ahmad tidak punya anak Ubed. Itu dari abad ke-4 sampai abad ke-9 semua menerangkan kitab sejarah ataupun kitab nasab itu tetap 3 anaknya. Sekonyong-konyong dari abad 9 dicangkokan dan disusun nasab bahwa Ba'alawi ini yang namanya Habib ini ditulis susunannya disambungkan ke Rasulullah. Seperti jadi kitab yang ada di abad 9 ini bisa dikatakan palsu karena tidak sesuai dengan kitab yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi oleh karena itu kebanyakan ulama-ulama membaca kitab-kitab dari abad 9 yang ada susunan bahwa Habib Ba'alawi itu adalah keturunan Rasulullah. Sedangkan belum membaca kitab yang sebelumnya. Dari abad ke-4 sampai abad ke-9 rata-rata belum baca. Ya otomatis begitu datang, begitu keluar tesis Kiai Imaduddin, ya jelas geger seperti itu. Tapi walaupun bagaimana setelah ini Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani keluar menyatakan, membawa bahwa Habib Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah dengan bereferensi kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab nasab, juga didukung oleh ahli genetik dan ahli filologi dan ahli sejarah, maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak percaya, tidak yakin kepada tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, satu pun tidak bisa dijawab oleh kaum Ba'alawi.
Tapi mereka, kalau memang mereka begitu ngotot, kekeh, tetap ingin mempertahankan bahwa dia itu adalah cucu Nabi, silahkan saja. Tapi buktikan dengan kitab nasab, kitab sejarah, dan menurut ahli filologi dan tes DNA. Kalau saja mau tes DNA, tidak usah bawa kitab sejarah ataupun nasab ataupun biologi, tidak usah, cukup tes DNA saja. Ini tidak, kitab tidak ada, sejarah tidak ada, filologi tidak ada, tes DNA nggak mau, tapi kekeh dia mengaku, mengklaim bahwa dirinya itu keturunan Rasulullah di sini. Jadi masyarakat ini sudah tidak percaya lagi kepada mereka. Oleh karena itu, Al-Fakir menginginkan, karena Al-Fakir pun sama pencinta habaib. Oleh karena itu, Al-Fakir menginginkan, menunggu, mengharapkan, cobalah tes DNA. Tes DNA saja. Apapun hasilnya, mau ke Yahudi, mau ke siapapun, tetap kami mencintai atas dasar satu kalimah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya itulah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga kita bisa berjalan di dalam jalan yang lurus, jalan yang dicintai oleh Allah, dan semoga kita mendapat hidayah dari Allah, bisa memilih dan bisa berjalan di jalan yang benar. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.